Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni. Di sini saya akan mencoba membuat video mengenai tutorial penggunaan Google Docs. Pertama-tama kita akan masuk ke Drive. Dimana Drive ini kita akan membuat dokumen melalui Drive, yaitu Dropbox. Kita bisa mengambil dari dokumen kosong atau dari template. Untuk yang pertama kita tidak perlu menggunakan resume, tapi kita membuat kosong dulu, layar kosong. Nah, setelah itu kita bisa mengatur daripada ukuran dan tampilan dari lembar kerja kita bisa mengatur dalam landscape atau portrait. Setelah itu kita akan bisa membuat ukuran kertas, ini marginnya, dan kita juga bisa membuat background dari layar. Saya menggunakan putih saja ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan paragraf dan fontnya. Pertama kita ketik di sini saya copy saja supaya tidak. Nah, di sini untuk paragraf, misalkan kita untuk paragraf pertama kita akan kasih spasi beberapa, misalkan untuk kita kasih 1, untuk paragraf kedua kita kasih 1 tadi. Nah, begini. Nah, untuk ukuran font dan ukuran ini kita bisa edit di atas ini. Ini boldnya, ini hurufnya, kita bisa rubah macam-macam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Dalam Google Docs juga kita akan bisa menyisipkan gambar, dan kita akan menyisipkan gambar, yaitu kita, karena ini di PC, kita upload dari komputer. Nah, kita bisa ambil gambar dari komputer kita dengan cara klik open. Nah, di sini kita sudah menyisipkan gambar sesuai dengan kebutuhan atau keperluan gambar apa yang kita sisipkan dalam dokumen kita. Selanjutnya cara membuat bullet and numbering. Di sini kita tidak melakukan lagi karena kita sudah tahu caranya. Kita hapus dulu. Kita sekarang membuat bullet and numbering untuk di Google Docs. Maaf ya. Kita balikkan sesuai awal lagi. Seandainya kita hendak membuat istilahnya numbering dulu, kita buat nomor urut. Kita bisa memilih dari mana bentuk urut yang akan kita buat nanti. Misalkan kita membuat bentuk ini, kita tinggal klik, sudah mendapatkan numbering. Tapi jikalau kita dalam poin 1 kita ingin ada poin berikutnya, kita dapat memblok yang kita perlu geser menjadi poin 1, dan kita klik tambahkan indent ke kanan. Telah jadilah poin di dalam poin 1. Selanjutnya sama dengan poin kedua, misalnya kita menambah indent ke kanan. Jadi kita bisa membuat numbering dan isinya poin-poinnya. Atau kita hendak membuat dalam bentuk bullet. Dan kalau bullet kita tinggal klik di samping numbering tadi. Ini daftar berbutir kalau di sini. Tinggal kita pilih bentuk dan sesuai sesuai. Nah, cara sama, misalkan kita hendak membuat poin daripada poin, kita tinggal klik ke kanan,
Nah, itu sama juga dengan yang di bawahnya, kita tinggal klik ke kanan, geser ke kanan, jadi tambahkan indent ke kanan atau kontrol plus. Nah, begini caranya. Untuk selanjutnya, misalkan kita hendak membuat speech to text. Speech to text yaitu teks yang akan ditulis secara otomatis di dalam Google Docs. Jika kita mengucapkan sesuatu, baik kata atau kalimat yang panjang, akan secara otomatis terketik di Google Docs. Contohnya begini, kita buat baru Google Docs, template. Kita ambil dari resume. Maaf, agak lelet di komputer dengan jaringannya agak. Nah, kita hapus, kita Ctrl A, del. Nah, untuk menggunakan alat speech to text, kita dapat menekan di sini di alat, cari yang namanya dikte. Nah, untuk mengetikkannya kita tinggal klik di tombol mikrofon ini, sehingga nanti akan tertulis terketik secara otomatis. Kita coba. Teks yang akan ditulis secara otomatis di dalam Google Docs jika kita mengucapkan sesuatu, baik kata ataupun kalimat yang panjang, akan secara otomatis terketik di Google Docs. Nah, sudah kita lihat tadi, ini contohnya secara otomatis akan tertulis di Google Docs tanpa kita harus mengetik, dengan kita menggunakan fasilitas alat ini. Selanjutnya kita membuat rumus. Jadi rumus kita buat di sini, kita sisipkan. Maaf, formula. Persamaan. Nah, di sini kita masukkan persamaan teks. Kita kirikan ya. Misalkan kita hendak menulis persamaan matematika, yaitu x sama dengan, kita besarkan hurufnya dulu biar kelihatan nampak. Fx sama dengan, misalkan kita nulis 3 kali akar, misalnya akar di ini. Nah, kita tinggal tulis ini dengan fasilitas yang ada, akan muncul. Nah, untuk menulis yang di bawahnya kita tekan kursor ke bawah. Maaf. Nah, sini misalnya 2. Untuk melanjutkannya kita tekan kursor ke sampingnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Nah, untuk selanjutnya misalkan kita hendak membuat pangkat. Nah, di sini kita bisa buat lagi, misalkan 3, 6. Kita kursornya kita pencet pagar tanda panah ke kanan, pangkat 2. Sama dengan, nah begitu kita cara membuat equation atau membuat persamaan rumus di dalam Google Docs. Selanjutnya kita akan cara membuat grafik di Google Docs. Kita sambung di sini saja biar tidak repot. Nah, di
Di sini ada kita membuat diagram atau grafik. Nah, tinggal kita cari saja diagram yang akan kita gunakan, batang, kolom, atau garis. Kita di sini akan mencoba membuat kolom. Nah, ini dia tampilannya. Dan untuk mengedit, kita bisa membuat, kita klik di sebelah kanan di opsi diagram tautan ini, klik. Kita buka sumber objeknya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti, misalkan di sini adalah data mahasiswa, dan di sebelahnya adalah mahasiswi. Nah, di sini adalah yang tidak punya kendaraan. Di sini tidak punya kendaraan. Di sini kos. Di sini ikut orang tua. Nah, di sini otomatis akan menyesuaikan dengan data yang sudah kita isi. Nah, ini dapat kita copy, kita kembalikan ke Google Docs yang kita buat tadi. Nah, ini adalah sudah yang kita edit tadi. Saya rasa demikian tutorial Google Docs yang saya coba buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.